Pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders memperpanjang kontrak di PC Zwolle, sehingga kini ia diikat hingga 2027 mendatang. Kontrak Eliano berakhir di penghujung musim, dan kedua pihak sepakat melakukan perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Alhasil, Eliano kini punya ikatan di PC Zwolle hingga 2027 mendatang. PEC Zwolle bisa terus mengandalkan Eliano Reinders untuk tahun-tahun mendatang. Pemain berusia 24 tahun dari Zwolle yang menjalani debut internasional bersama Indonesia tahun ini telah memperpanjang kontraknya selama 2 tahun hingga 2027, tulis PC Zwolle. Eliano pun gembira dengan kepastian ini. Ia merasa PC Zwolle adalah bagian penting dalam karirnya sebagai pemain sepak bola. PC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa berada di rumah di sini dan saya menikmati berada di sini. Untuk tahun-tahun mendatang, saya akan kembali terlihat dalam seragam PEC Zwolle dan saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk MMI bantu tim di lapangan dan berupaya menghibur supporter yang selalu mendukung kami, kata Eliano. Direktur Teknik PEC Zwolle Gary Hamstra pun antusias dengan perpanjangan kontrak ini. Hamstra menilai Eliano memang sosok pemain yang ditempa dan dibesarkan oleh PEC Zwolle. Di musim ini, Eliano total sudah bermain 9 kali di 2 kompetisi yang diikuti. Kabar bahagia datang dari pemain Brisbane Roar, Rafael Struijk, yang ternyata bisa bergabung ke skuad timnas Indonesia lebih cepat. Setelah dikabarkan baru bisa bergabung ketika Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah berjalan. Kini Rafael Struijk dipastikan bisa tampil di laga perdana pada turnamen tersebut. Kabar baik itu langsung dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Tentu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tersenyum bahagia mendengar salah satu striker andalannya bisa dimainkan sejak laga perdana Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia sebentar lagi akan berkompetisi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu akan berlangsung dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Sebelum laga itu, timnas Indonesia mendapatkan kabar baik. Ya, striker Rafael Struijk yang sebelumnya kesulitan mendapat izin dilepas klub ini sudah dipastikan akan bergabung lebih cepat. Pemain Brisbane Roar itu dikonfirmasi akan bergabung dengan skuad Garuda di Myanmar pada 8 Desember atau 1 hari sebelum pertandingan. Ya, Rafael Struijk akan bergabung pada 8 Desember di Myanmar, ungkap Sumarji. Karena itu, Rafael kemungkinan besar bisa dimainkan dalam pertandingan pertama melawan Myanmar. Mantan pemain ADO Den Haag itu tinggal menunggu instruksi dari pelatih. Mauro Zigelstra menarik perhatian para pencinta sepak bola tanah air. Terlebih penyerang FC Volendam U21 ini tinggal selangkah lagi menjalani proses naturalisasi alias pindah kewarganegaraan. Berita itu sendiri terungkap melalui kanal YouTube Nusa Nugraha. Mauro saat ini sudah mengirim semua suratnya ke PSSI dan sudah sampai juga di PSSI karena saat aku bertemu dengan Pak Arya juga bilang kalau suratnya sudah sampai di PSSI, semua dokumennya dilihat dengan detail. Pak Arya bilang seperti itu, beber Yusa. Jika PSSI berhasil menaturalisasi Mauro, bukan tidak mungkin ia menjadi jawaban Shin Tae-yong untuk mendapatkan penyerang haus gol. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu belum menemukan sosok penyerang yang tajam. Saat ini Mauro tercatat bermain di Volendam dan bermain di tim itu sejak awal musim 2024/2025. Menurut catatan Transfermarkt, pemain yang juga mampu menempati posisi gelandang serang ini tampil sebanyak 3 laga, mencetak 2 gol dan 1 assist. Mauro juga dikenal sebagai striker tajam. Bukan tanpa alasan, calon penggawa timnas Indonesia itu tercatat telah mencetak 32 gol dan 13 assist dari 49 laga yang dimainkannya, baik bersama AFC Amsterdam U18, NEC Nijmegen U21, dan FC Volendam U21. Bukan tidak mungkin jika Mauro nantinya akan langsung dipromosikan ke tim senior timnas Indonesia. Mengingat produktivitas gol skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia
2026 zona Asia ronde ketiga terbilang kurang memuaskan, yakni hanya mencetak 4 gol dari 4 laga yang dimainkan. Legenda Thailand sekaligus juru bicara Federasi Sepak Bola Thailand, Piapong-Pueon mengomentari performa timnas Indonesia. Piala AFF 2024 akan segera bergulir. Jelang turnamen ini, Piapong-Pueon menyoroti persaingan di grup B yang banyak menggunakan pemain naturalisasi. Misalnya timnas Indonesia yang memanggil Rafael Struwijk. Vietnam pun mendaftarkan striker anyar mereka Rafaelson. Melihat hal tersebut, legenda Thailand ini tidak terlalu khawatir dengan tim-tim yang menggunakan pemain naturalisasi. Saya tidak terlalu khawatir dengan penggunaan pemain naturalisasi oleh tim di grup B Piala ASEAN kali ini, ucap Piapong. Vietnam mendaftarkan striker naturalisasi. Selain itu, mereka pergi ke Korea untuk berlatih dan melakoni pertandingan persahabatan mengalahkan tim K-League. Imbuhnya, walau begitu, Piapong justru memuji timnas Indonesia. Ia mengakui tim asuhan Shin Tae-yong adalah yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Apakah kami punya peluang untuk juara 3 kali beruntung? Kita harus menunggu dan melihat siapa yang akan kita hadapi di semifinal. Saya pikir di grup B, Indonesia dan Vietnam akan melaju ke babak berikutnya. Pada titik ini, kita harus mengakui bahwa Indonesia terlihat yang terbaik di kawasan ini, tutup Piapong. Penjaga gawang timnas Indonesia Marten Paes menyimpan sebuah pertanyaan soal supporter andai kata skuad Garuda bisa tampil di Piala Dunia. Paes dan kawan-kawan di bawah arahan Shin Tae-yong kini sedang berupaya mewujudkan sebuah mimpi agung. Timnas Indonesia kini berada di fase ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 6 negara yang berada di fase grup, 2 negara peringkat teratas akan lolos langsung ke pesta bola dunia yang akan berlangsung di Amerika Utara. Sementara negara penghuni peringkat ketiga dan keempat masih harus berjuang pada fase selanjutnya untuk berebut tiket tersisa. Sedangkan peringkat kelima dan keenam tersisih. Setelah melakoni 6 pertandingan, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga. Di tengah perjuangan menuju Piala Dunia, Paes mengaku memiliki sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan fanatisme supporter. Ya, supporter timnas sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, satu hal yang saya bayangkan hanya satu. Apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Tutur Paes. Paes yakin kemenangan demi kemenangan akan membuat supporter kian membludak. Kiper yang saat ini dikontrak Dallas FC tersebut menyayangkan kegagalan Indonesia melangkah ke Olimpiade dan berharap bisa melaju ke Piala Dunia. Mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, kata Marten Paes. Timnas Indonesia masih memiliki 4 laga pada fase ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Maret 2025, tim Merah Putih akan bertemu Australia dan Bahrain. Sementara pada Juni 2025 akan melawan Cina dan Jepang. Shin Tae-yong telah menentukan daftar pemain timnas Indonesia yang akan mentas di Piala AFF 2024. Ada 24 nama yang disertakan. Sebanyak 22 pemain telah terbang dari Jakarta menuju Myanmar untuk menghadapi laga pembuka di Piala AFF 2024 pada 9 Desember mendatang. 2 pemain lain, yaitu Asnawi Mangkualam serta Rafael Struwijk dikabarkan menyusul skuad Garuda. Menariknya dari aturan Piala AFF 2024 sendiri, setiap tim punya kesempatan untuk mendaftarkan 26 pemain, termasuk 3 penjaga gawang. Artinya masih ada 2 slot bagi Shin Tae-yong untuk dimasukkan ke skuad Garuda. Apakah hal ini bertujuan untuk membawa Ivar Jenner serta Justin Hubner? 2 pemain abroad timnas Indonesia itu masuk dalam panggilan ke Piala AFF 2024. Akan tetapi pihak klub dikabarkan tidak melepasnya. Nah, sejauh ini sudah ada 7 nama yang dicoret oleh juru taktik asal Korea Selatan dari tim Merah Putih. Patut ditunggu apakah sisa 2 slot dalam daftar pemain timnas Indonesia tersebut bisa diisi oleh Ivar Jenner serta Justin Hubner. Atau Shin Tae-yong memang hanya membawa 24 nama saja. Sementara itu,
Timnas Indonesia masuk dalam grup B Piala AFF 2024 bersama Laos, Filipina, Myanmar, serta Vietnam.